Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Telah tiba saatnya kita dengarkan tausiah muridul hasanah juga untayan ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita. Tempat kehormatan seluasnya kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia, yang sangat dirindukan, di mana kita tidak berkumpul dalam pengajian bersama di Masjid Raya Bandung ini lebih dari 2 tahun. Tentunya kita sangat merindukannya. Di samping merindukan ngajinya, juga kita merindukan hadirnya di Masjid Raya ini, di mana Masjid Raya ini adalah masjid yang penuh dengan sejarah perjuangan dakwah. Karena Masjid Raya ini dulu masjid yang dihidupkan, dibangun oleh para aulia-aulia Bandung dari dulu. Di antara yang menghidupkannya Eyang Muhammad Alwi Sukapakir, muridnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di antaranya juga dulu itu adalah Eyang Cigonewa. Eyang Cigonewa itu Eyang Zainal Alim Cikungkurak, Eyang Amin, Eyang Perbu Cigodewa, Eyang Muhammad
Marzuki, dan ayahnya yaitu Eyang Ta'zimuddin. Dan banyak lagi di masa itu para aulia, para ulama yang memakmurkan masjid ini. Dulu Jumatan itu katanya di Bandung cuma di sini. Segonewah tidak ada masjid untuk Jumatan di masa itu. Dan para aulia, para ulama bermusyawarah di dalam dakwah perjuangan Islam di sini. Maka Buya sudah pernah bercerita tentang ini, sangat memilih tempat ini karena penuh dengan barokahnya para aulia, barokahnya para ulama. Dan juga Buya berkewajiban untuk meneruskan langkah-langkah perjuangan leluhur-leluhur Buya dulu, karena beliau-beliau adalah leluhur-leluhur Buya. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan, memberikan kegampangan kepada kita semuanya untuk bisa memakmurkan masjid ini. Di samping dengan sholat, i'tikaf, dan juga dengan thalabul ilmi, dan dengan zikir, dengan baca Quran, dengan baca sholawat dan salam kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah. Insyaallah untuk pengajian yang malam Ahad, ya, insyaallah nanti akan dibuka kembali, insyaallah, ya. Dan untuk siang hari ini Buya posisinya adalah sebagai badal, sebagai pengganti, ya, dari Ananda Ustadzah Syifa Alawiyah, yang mana beliau sekarang sedang ikut daurah di Jawa Tengah. Dan jadwal pengajian yang Sabtu siang ini akan terus berlanjut. Ananda Ustazah Syifa sampai tanggal 22 Ramadan. Di sini ada lagi jadwal setiap Sabtu keberapa? Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Jadi masih ada, ya, insya Allah. Dan Buya minta khususnya kepada akhwat, ya, kepada kaum hawa, agar kompak dan mengompakkan para kaum akhwat, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya, agar bisa mengikuti pengkajian khusus buat akhwat. Tapi untuk saat ini karena ikhwan juga hadir, jadi pembahasannya pembahasan yang mencakup, ya, hal-hal yang berkaitan dengan ikhwan dan akhwat. Kita sekarang ini sebentar lagi insya Allah, kalau panjang umur dan semoga semua panjang umur, akan masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang membakar segala kerak-kerak, ya, kotoran-kotoran yang ada pada jiwa kita, yang menghancurkan, meleburkan sifat-sifat yang buruk yang ada pada jiwa kita.
Yang ini merupakan barokah Ramadan dan barokah saum, juga barokah sholat malam dan barokah bacaan Quran dan barokah kebersamaan berjamaah. Ini perlu diperhatikan, karena di bulan Ramadan itu bawaannya ke hati kita umat Islam jauh berbeda dengan bulan-bulan lain. Kita umat Islam merasakannya, hamba-hamba Allah merasakannya. Di bulan Ramadan hati kita menjadi tenang. Di bulan Ramadan hati kita menjadi sadar, ya, menjadi insaf. Di bulan Ramadan hati kita menjadi banyak ingat kepada Allah, ya, dan juga menjadi banyak ingat kepada dosa. Hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi penyabar, hati kita jadi banyak syukur, hati kita juga menjadi sayang kepada sesama, ingin membantu, ingin memberi. Biasanya kan ingin minta terus kan, kalau di bulan-bulan lain gitu, ya. Tapi kalau di bulan Ramadan inginnya ngasih, yang tidak punya juga ingin ngasih, ingin ngasih sama orang tua, ingin ngasih sama anak, ingin ngasih sama istri, ingin ngasih, yang ingin ngasih, atau istrinya ingin ngasih sama suaminya, ingin ngasih sama saudara, ingin ngasih sama tetangga, ingin ngasih sama anak yatim, ingin ngasih sama orang miskin. Pokoknya bawaannya begitu. Bener gak? Subhanallah. Ramadan bawaannya kita ingin baca Quran, padahal di 11 bulan gak ada keinginan itu. Maka Quran 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun masih utuh, ya. Kenapa? Jarang disentuh. Disentuhnya di bulan apa? Bulan Ramadan. Menghadapi Ramadan baru dicari lagi Quran di mana disimpannya, kan? Ingat lagi sama Quran, ingat lagi sama masjid, ya. Yang tadinya jauh ke masjid, hatinya jauh ke masjid, begitu masuk Ramadan dekat ke masjid. Dan bawaannya ingin berjamaah, sholat ingin berjamaah, gitu kan? Semangat hadir taraweh, witir. Padahal di luar Ramadan gak kenal itu sholat yang 20 rakaat, gak kenal. Hatta yang 11 rakaat juga yang suka sholat tarawehnya 11 rakaat gak kenal sholat yang 11 rakaat kalau di luar Ramadan, kan? Tapi masuk Ramadan, Masya Allah, semangat ingin sholat malam. Allah, ya. Semangat berjamaah, semangat bersodakoh, semangat baca Quran. Bener nggak? Apakah di luar Ramadan seperti itu enggak? Jujur? Enggak. Sama, salaman sama Uya. Sama, enggak seperti itu. Masya Allah. Di luar Ramadan pelitnya minta ampun. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, baiknya juga Masya Allah, kan? Kelewatannya gimana? Sampai minjem buat ngasih,
ya kan? Allah. Tentunya di sini banyak yang bertanya-tanya, ada apa sih di bulan Ramadan sehingga kok bisa berubah hati hamba-hamba Allah yang keras jadi lembek, hati hamba-hamba Allah yang sombong jadi tawadhu. Betapa hebatnya Ramadan. Pantas kalau ada keterangan, kan, ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul ummah, yakni bulannya umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Ramadan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendadak semua menjadi soleh. Air matanya sering keluar, ya, sering bercucuran di bulan Ramadan. Masya Allah, menyadari kesalahannya, dosa-dosanya, kekurangannya. Padahal matanya kering di 11 bulan sebelumnya. Tapi di Ramadan, Masya Allah, air mata sering keluar. Air mata sering bercucuran, sering berlinang. Perasaan jadi orang yang paling hina, jadi hamba yang paling berdosa hadir dalam hati. Masya Allah. Maka pantas orang-orang soleh sering menghayalkan. Apa hayalannya? Ya Rabb, alangkah hamba menginginkan semua bulan itu Ramadan, karena hamba menyadari di luar Ramadan hati hamba keras. Di luar Ramadan hamba tidak kenal masjid. Di luar Ramadan hamba tidak kenal salat malam. Di luar Ramadan hamba tidak kenal Quran. Di luar Ramadan hati hamba tidak sayang kepada sesama, tidak menoleh kepada fakir miskin, tidak menoleh juga kepada anak yatim. Di luar Ramadan hamba tidak ingat orang tua. Di luar Ramadan hamba enggak menyadari kekurangan hamba, dosa-dosa hamba. Hamba enggak menginginkan ampunan darimu di luar Ramadan, tapi di bulan Ramadan hati hamba ingat engkau ya Rabb, hati hamba rindu kepada engkau ya Rabb, hati hamba sangat menginginkan ampunanmu dan kasih sayangmu ya Rabb. Allah. Di luar Ramadan hamba sombong kepada sesama, tidak merasa diri hamba banyak salah dan banyak kekurangan, merasa diri hamba lebih baik dari yang lain, tidak menginginkan meminta maaf kepada yang lain, karena tidak merasa hamba ini salah. Tapi di Ramadan hamba datangi itu rumah-rumah tetangga, hamba datangi pintu-pintu keluarga dan saudara-saudara hamba. Untuk apa? Hanya untuk meminta maaf dari mereka, karena hati hamba merasakan hamba ini banyak dosa, hamba ini memerlukan kata maaf dari sesama. Hamba menjadi takut oleh api neraka, oleh siksamu ya Rabb. Hamba menjadi rindu ke surgamu ya Allah. Itu yang dirasakan oleh hamba. Maka hamba menginginkan semua bulan itu Ramadan ya Allah. Namun engkau sudah menakdirkan bahwa dalam 12 bulan hanya 1 bulan yang kau jadikan Ramadan. Maka betapa bahagianya hamba ketika sudah dekat kepada bulan Ramadan. Betapa rindunya hamba kepada Ramadan. Panjangkan umur hamba kepada Ramadan ya Rabb. Dan itu yang dikatakan oleh kekasihmu dan nabimu
Nabi kami semua, kekasih kami semua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap maghrib malam 1 Rajab, maka nabimu mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan bagi kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban yang akan datang. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Itulah doa yang keluar dari lisan kekasihmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Setiap masuk maghrib tanggal 1 Rajab, beliau selalu mengucapkan doa ini. Dan kami pun juga sama, karena kami juga merindukan Ramadan, maka hati kami selalu bergembira ketika menghadapi Ramadan, apalagi ketika pas masuk ke Ramadan. Sehingga ada istilah di kami semua umat Islam, bangsa Indonesia. Apa istilahnya? Mungah. Mungah. Apa mungah? Mungah itu adalah menghadirkan kebahagiaan, rasa bunga, rasa atoh dalam hati ketika menghadapi Ramadan. Dan beberapa hari lagi insya Allah kan akan datang Ramadan. Kalau engkau memanjangkan umur hamba, panjangkan umur kami semua ya Allah. Panjangkan umur semua umat Islam, terutama kami-kami yang banyak dosa, kami-kami yang keras hati, kami-kami yang banyak lupa kepada engkau, kami-kami yang jauh dari Quran, kitabmu, firmanmu, kami-kami yang jauh dari masjid, kami-kami yang tidak sayang kepada fakir miskin, tidak sayang kepada anak yatim, tidak sayang kepada orang-orang yang lemah, kami-kami yang merasa lebih benar dari yang lain, merasa sombong di atas yang lainnya, kami-kami yang tidak pernah menyadari kesalahan kami, kekurangan kami, kami-kami yang tidak takut dengan api nerakamu, dengan siksamu, dengan murkamu, kami-kami yang tidak merindukanmu, yang tidak merindukan surgamu ya Rabb. Kami-kami yang seperti inilah yang memohon dipanjangkan umur sampai kepada Ramadan, karena kami merasakan betul ketika masuk Ramadan, kau berikan hidayah kepada hati kami, kau sadarkan hati kami, kau rindukan hati kami kepadamu, kau tanamkan rasa takut di hati kami kepada murkamu dan siksa. Masya Allah, tabarakallah. Inilah Ramadan yang kita hadapi bersama. Ya, ini Ramadan. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan, kok kenapa Ramadan kok bisa seperti itu? Emang ada apa di bulan Ramadan? Ya. Yang pertama perlu dicatat. Yang pertama, bahwa di bulan Ramadan ada saum full 1 bulan. Pertanyaannya, emang ada apa dengan saum? Yang kedua, di bulan Ramadan ada salat tarawih dan witir full sepanjang Ramadan. Pertanyaannya, ada apa dengan salat tarawih dan witir? Kan? Pahami ini. Di bulan Ramadan ada baca Quran, kompak semuanya. Emang ada apa dengan Quran? Ini kan pertanyaan-pertanyaan besar, ya kan? Di bulan Ramadan
ada zakat dan sedekah. Dan walaupun zakat ini kewajibannya di bulan Syawal, di awal Syawal, tapi dibolehkan zakat fitrah ini dilakukan dari tanggal 1 Ramadan menurut fikih, ya. Dibolehkan, ya. Artinya ada bantuan bagi fuqara, masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang terlilit hutang, mu'allaf yang perlu bantuan, orang-orang yang sedang di tengah perjalanan butuh bantuan kita, ya, dan yang sebagainya. Ini di bulan Ramadan secara khusus kompak semuanya. Ada apa dalam Ramadan? Ada berjamaah, berjamaah saumnya, berjamaah sholatnya, berjamaah juga yang lainnya. Masya Allah. Emang ada apa dengan berjamaah? Nah, ini perlu diungkap. Ternyata kalau diungkap amalan-amalan itu, subhanallah, amalan-amalan yang dahsyat sekali, yang bisa meremukkan kerasnya hati kita, yang bisa meluluh lantahkan kesombongan kita. Amalan-amalan tersebut, namun sayang kalau Buya ungkap saat ini tidak akan cukup, tidak akan cukup. Insya Allah, ya, nanti dalam season selanjutnya, insya Allah, kalau Allah memanjangkan umur kita, kita akan ungkap tentang hikmah-hikmah saum, ya, berdasarkan ayat Quran dan berdasarkan hadis. Dalam Quran tadi sudah dikatakan bahwa hikmah saum dalam Quran secara global, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata diperintahkan saum itu la'allakum tattaqun, agar terbentuk ketakwaan dalam diri kalian. Ini makna la'allakum tattaqun, agar terbangun ketakwaan pada diri kalian, pada hati kalian. Artinya takwa tidak bisa terbangun kalau kalian tidak saum. Kalau kalian ingin membangun ketakwaan dalam hati kalian, dalam diri kalian, saum. Karena saum mewarisi ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu adalah rasa takut oleh Allah. Takwa itu adalah ketundukan kepada Allah, kepada aturan Allah, kan? Taat aturan, tunduk kepada aturan. Ingat, taat itu, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah takwa. Artinya semua perintahan Allah akan bisa dijalankan oleh kamu kalau kamu melakukan saum. Semua larangan Allah akan bisa kamu jauhi kalau kamu saum. Itu dahsyatnya saum. Kalau kamu saum dengan benar, hatimu akan punya rasa takut kepada Allah, kan? Kalau kamu melaksanakan saum dengan benar, maka hatimu akan sujud kepada Allah. Kalau kamu bisa melaksanakan saum dengan benar, maka di hatimu akan ada sifat taat kepada aturan-aturan Allah. Ini makna la'allakum tattaqun. Dan ini perlu diungkap lagi, kan? Bagaimana dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang saum, banyak sekali hadis-hadis Nabi, ya, yang membicarakan tentang hikmah-hikmah saum, faidah-faidah saum, ya. Dan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, ya, kita siap hadir lagi, ya, di Sabtu
ketiga, ya. Sekarang jadi bukan, sekarang Sabtu keberapa? Ketiga. Jadi nanti di Sabtu yang pertama tanggal berapa? Udah puasa? Hah? Belum. Hah? Munggahan. Kalau belum. Saum itu kemungkinan Sabtu atau Ahad. Kalau Buya condongnya Ahad. Ya, kenapa? Kedua saum. Jadi kan? Dua apa? 2 April, gitu kan? 2 April itu kalau itunya bulan Hijriahnya akhir Syaban, ya, akhir Syaban atau tanggal 1 atau tanggal 30 Syaban, ya kan? Nah, untuk menentukan saum gimana nanti? Jadi kita mungah dong, mungah. Di mana mungahan? Di sini. Siap nggak? Siap nggak? Kompak semuanya, karena kita akan ungkap. Termasuk kita akan membahas bagaimana saum yang benar, ya, secara fikih. Saum yang benar secara fikih. Lalu saum yang benar menurut tasawuf, kan? Karena beda pandangan fikih dan pandangan tasawuf. Pandangan tasawuf adalah pandangan kesempurnaan. Artinya bagi kita yang ingin sempurna dalam saumnya sehingga menghasilkan buah yang sempurna pula, insya Allah nanti akan dibahas. Saum menurut kacamata fikih, saum menurut kacamata tasawuf, ya. Semoga kita panjang umur dan bisa berkumpul kembali, dan umur kita bisa sampai Ramadan, dikasih hidayah dan taufik, bisa melaksanakan ketakwaan yang sempurna di bulan Ramadan, hingga bisa meraih segala buah-buahnya dan anugerah-anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada semua hamba-hambanya di bulan Ramadan, terkhusus keutamaan Lailatul Qadar, ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya ada dalam lindungan Allah, segala urusan kita dilancarkan oleh Allah, ya. Dan juga kita dilimpahi rizki oleh Allah, rizki yang hissi, rizki yang ma'nawi, dan juga kita dihujani rahmat dan keberkahan oleh Allah, dan kita selalu dibimbing olehnya kepada segala yang ia ridhai, dan dikasih kemampuan untuk bisa mengikuti hidayahnya zahir dan batin kita. Dan semoga kita dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala kejahatan makhluk, dari segala penyakit, dari segala wabah, wabil khusus corona dan teman-temannya semuanya, dan anak cucunya semuanya. Semoga dijauhkan dari kita semuanya, dijauhkan dari bangsa kita semuanya, dijauhkan dari seluruh saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semua amal soleh kita sekecil apapun diterima oleh Allah, dan segala doa-doa kita yang baik di sisi Allah, baik untuk kita maupun untuk yang lainnya, dikabul oleh Allah. Ketika kita mati, kita mendapatkan husnul khatimah, kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan ke Firdaus A'la, surga Firdaus A'la, tanpa dihisab, dengan syafaat Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diselamatkan dari azab Allah, dijauhkan dari murka Allah, diselamatkan dari bencana-bencana pada hari kiamat, diselamatkan dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dari pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Dan semoga kita dalam hidup ini dikasih ketenangan,
kebahagiaan hati, ya. Selalu bahagia, bahagia dengan Allah, bahagia dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagia dengan pengabdian kepada Allah, bahagia dengan ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagia dengan segala kebaikan, ya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kompak, Sabtu tanggal 2 kita mungahan di sini bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit, Buya insya Allah akan buka pesantren Romboniyah di Simpang, ya. Ini lintas usia, nenek-nenek, kakek-kakek bisa. Pokoknya lintas usia. Orangnya bisa rek pesantren PKD, ya. Bisa ngambil yang 20 hari. Insya Allah rencananya dari mulai tanggal 5, ya, sampai tanggal 25. Itu yang paling banyak. Bisa sambil kerja, gitu kan? Saya shiftnya malam, pokoknya daftar aja dulu ke sana, gitu kan? Dan juga bisa nyewa kamar-kamar. Buya punya kamar-kamar banyak, gitu kan? Kamar-kamar di sana. Ya, saya dengan keluarga mau nyewa 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar bisa, ya. Dan juga bisa ngambil, saya mah 10 hari waktunya yang adanya, boleh. Saya mah 5 hari, boleh, kan? Buya akan buka, ya. Ini kan diumumkan, ya. Dari mulai tanggal 5 nanti akan Buya sebarkan lewat WA, lewat FB, ya kan? Ada Instagram juga nanti. Dan bagi siapa yang mau memesantrenkan putra-putrinya di pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Sumedang, nah, agar dari sekarang, kan, harus sudah didaftarkan, karena sekarang ini terbatas, karena masih terbatas tempatnya, kan, untuk pondok putra dan untuk pondok putri. Dari sekarang harus disiapkan. Nanti masuknya ya sekitar tanggal 20 sampai 25 Syawal insya Allah, dan mudah-mudahan segalanya ada dalam pertolongan Allah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada jamaah, jika Buya keluar jangan ada salaman dan hati-hati dengan barang bawaannya masing-masing. Sekali lagi,